Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Tentor Inspiratif. Balik lagi dengan saya, Kak Dita. Kali ini kita akan bahas materi tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Jadi materi ini dipelajari di kelas 7 SMP sebagai materi IPS. Kemudian dipelajari juga di kelas 10 SMA sebagai materi ekonomi. Dan juga diujikan untuk ujian mandiri loh. Jadi untuk kalian yang sedang persiapan ujian akhir, dan juga mau ujian mandiri, boleh banget simak video ini. Nah, bedanya untuk SMP, SMA, dan ujian mandiri adalah di tingkat kesulitan soalnya dan kedalaman materinya. Jadi kalau mungkin ini nanti teman-teman atau adik-adik masih ada pertanyaan, kemudian atau ada materi dan soal yang belum terbahas, boleh banget nih chat di kolom komen. Kalau misalkan pertanyaannya seputar tabel, grafik, atau juga rumus atau hitungan, boleh nanti join di link grup Telegram kita. Nanti kita akan lampirkan linknya di deskripsi YouTube di bawah ya. Jadi nanti tinggal klik aja, kemudian join grup, nanti bisa ditanyakan di situ soal atau materi yang perlu kita bahas. Jadi joinnya gratis dan juga di situ kita chit-chat diskusinya juga gratis. Oke? Langsung aja kita mulai bahas materi kita hari ini. Yang pertama, kita akan bahas tentang jenis permintaan berdasarkan daya belinya. Jadi ini adalah 3 kelompok permintaan, atau kalau permintaan itu kita bisa ambil dari sudut pandang konsumen ya, atau pembeli. Jadi kalau kita sebagai pembeli kan, saya mau beli barang ini, berarti kan meminta barang itu. Berarti permintaannya adalah konsumen atau pembeli. Nah, pembeli itu ada 3 kelompok orang. Yang pertama adalah absolut. Absolut itu tidak mampu tapi pengen beli. Jadi ini kasihan ya. Nah, terus yang kedua ada kelompok potensial. Potensial ini mampu tapi dia belum atau nggak ingin melakukan pembelian. Jadi sebenarnya dia punya uang tapi memang nggak pengen aja. Ini bagus ini. Jadi tipe orang yang berhemat. Kemudian yang ketiga adalah efektif. Dia mampu, dia punya uang, kemudian dia juga pengen beli. Akhirnya yang terjadi pembelian kira-kira yang mana adik-adik? Yang efektif ya tentunya. Jadi yang ini akan terjadi pembelian karena dia punya uang dan juga dia pengen beli. Kita lanjutkan ke permintaan dan penawaran. Jadi biar adik-adik lebih mudah memahami, saya langsung buatkan tabel perbandingannya. Apa sih perbedaan permintaan dan penawaran? Dari yang pertama dulu, pelakunya siapa? Jadi tadi sudah kita bahas ya, yang meminta atau yang menginginkan suatu barang itu konsumen atau pembeli. Kemudian kalau penawaran ini jadi bukan boleh nggak lebih murah atau boleh 10.000 aja nggak, bukan itu ya. Jadi bukan menawar harganya, tapi menawarkan barang. Mau beli barang ini nggak? Jadi penawaran di sini maksudnya produsen atau penjual. Jadi dia menawarkan sesuatu. Nah, hukum yang diterapkan di sini sesuai teorinya adalah seperti ini. Berlaku seperti ini. Mungkin adik-adik ada yang udah tahu ini apa? Kalau belum, kesini ya, nanti saya jelaskan. Jadi hukumnya untuk pembelian, karakter pembeli itu jika P-nya naik, quantity of demand, jadi jumlah yang diminta itu akan turun. Jika harganya turun, jumlah yang diminta akan naik. Jadi P di sini price, harga, kemudian Q itu quantity, kuantitas jumlah barang. Jadi sifat pembeli kan begitu. Kalau harganya mahal, kita akan melakukan penurunan pembelian. Jadi dikit aja lah. Nah, tapi kalau harganya murah waktu sale seperti itu atau waktu obral atau diskon, biasanya kita akan beli lebih banyak. Jadi saat P-nya turun, saat P-nya naik, Q-nya turun. Saat P-nya turun, Q-nya naik. Itu terjadi di permintaan atau hukum permintaan, berbanding terbalik. Nah, bagaimana aplikasinya di kurva akan seperti ini adik-adik. Jadi yang vertikal ini adalah P-nya atau price-nya, kemudian yang horizontal adalah Q-nya, quantity. Jadi sesuai dengan yang ini tadi, saat P-nya di sini sedikit, itu yang dibeli banyak, quantity-nya banyak. Ini kan titik nol ya, berarti semakin ke atas, ini semakin ke kanan, itu akan semakin banyak. Jadi saat P-nya murah, harganya murah, itu yang dibeli banyak. Saat harganya naik, yang dibeli akan mengalami penurunan, jadi sedikit. Dari titik pertama ke titik kedua ini kita hubungkan, akan terjadi slope negatif seperti ini. Slope negatif itu dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi bentuk kurva permintaan pasti seperti ini. Karena hukum ini tadi.
Ini tadi pergerakan kurva ya. Jadi yang bergerak ini, titik pertama, titik kedua ini disebut bergerak. Nah, bagaimana dengan penawaran? Jadi kalau penawaran itu saat harganya naik, jumlah barang yang ditawarkan juga naik. Jadi logika mudahnya seperti ini aja. Biasanya kalau suatu barang itu harganya murah, itu kan keuntungannya sedikit atau mepet. Makanya dia males jualan. Nah, ini saat harganya mahal, misalkan sebuah pulpen harganya 5.000. Itu keuntungannya paling cuma sekitar 500, makanya dia tidak terlalu antusias jualan. Tapi pada saat harga pulpen ini naik menjadi 7.000 misalkan, keuntungannya bisa mencapai sekitar 1.000, jadi dia semangat. Oh, keuntungan saya besar, saya akan semangat jualan gitu. Jadi saat harganya naik, jumlah barang yang dijual akan semakin banyak. Tapi kalau saat harganya turun, jumlah barang yang dijual semakin sedikit karena tadi kaitannya dengan keuntungan juga. Jadi kalau keuntungannya sedikit ya udahlah, jualannya dikit aja gitu. Nah, ini kalau kita kaitkan sama kurvanya, jadi P1-nya di sini kalau P-nya rendah, maka penawarannya juga rendah karena keuntungannya dikit tadi. Kalau harganya naik, maka penawarannya dia juga akan naik karena dia semangat jualan saat keuntungannya juga meningkat. Jadi dari titik ini ke titik ini namanya pergerakan kurva. Jadi slope-nya positif, positif karena searah. P naik, Q naik, P turun, Q turun. Itu kan berarti searah, naik-naik, turun-turun. Nah, berarti dari kiri bawah ke kanan atas. Ini kurva S atau kurva supply penawaran. Tadi di sini kurva D ya, demand. Demand itu permintaan. Kalau masih ada yang belum jelas, silahkan chat di kolom komen atau langsung join grup Telegram gratisnya aja. Berikutnya ke faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu barang. Jadi kenapa kita membeli suatu barang? Itu didasari pada faktor ini, 1-6. Kemudian kenapa seseorang itu memilih menjual barang tersebut? Karena 1-6 ini. Jadi saya contohkan, misalkan pendapatan. Jadi ada orang yang membeli sepeda, sepeda motor, sama mobil. Mobil pun beraneka ragam. Ada yang mobil sport, ada yang mobil biasa, jadi itu terkait dengan pendapatan. Kemudian misalkan ekspektasi harga di masa depan. Jadi misalkan kita pengen HP keluaran terbaru, itu biasanya kan harganya masih mahal. Jadi biasanya kita akan melakukan penundaan pembelian sampai beberapa saat, jadi sampai HP-nya ini harganya akan turun karena sudah beberapa lama, jadi bukan keluaran terbaru, biasanya kan harganya sudah kembali normal. Nah, ini faktornya silakan adik-adik perhatikan. Misalkan nanti ada yang perlu dibahas lebih detail, silakan chat di kolom komen ya. Ini saya cuplik beberapa aja. Jadi yang perlu saya tekankan misalkan di sini seperti substitusi dan komplementer. Ini kan sama ya, faktornya 1 dan 2 sama. Jadi substitusi ini barang pengganti. Ada yang bisa kasih contoh apa contohnya? Kalau pengganti itu misalkan pensil, bisa digantikan dengan pulpen. Atau kalau yang ini, komplementer. Komplementer itu misalkan bensin dengan mobil. Jadi keduanya harus ada biar bisa difungsikan. Jadi substitusi tadi misalkan gini, saat harga pensil itu naik, maka orang-orang akan memilih membeli pulpen. Nah, kalau komplementer di sini, komplementer ini misalkan saat harga BBM itu naik, maka orang-orang akan memilih untuk ya udah nggak usah naik kendaraan pribadi, jadi naik kendaraan umum aja. Nah, itu kaitannya dengan barang pengganti dan barang pelengkap. Kemudian ke penawaran, jadi faktor yang mempengaruhi orang menjual suatu barang itu ada ini, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah di sini juga ada, saya tambahkan ya, di sini ada pajak, dan subsidi. Jadi ini akan mempengaruhi juga penjualan. Jadi biasanya kalau pajak itu kan membuat harga suatu barang jadi mahal. Makanya biasanya justru membuat orang jualan jadi ya kena pajak nih. Jadi biasanya ada hambatannya di situ. Kalau subsidi ini kan bantuan, jadi mensupport produsen. Nah, kalau kaitannya dengan teknologi misalkan, jadi yang dijual seseorang saat ini pasti berkaitan dengan teknologi. Misalkan kamera itu sudah nggak ada yang cuci cetak film yang seperti dulu itu. Adik-adik ada yang pernah tahu nggak ya? Atau jangan-jangan masih di zaman saya aja. Jadi yang kayak
itu loh yang ada filmnya warna coklat. Nah, itu dulu kan di pinggir-pinggir jalan banyak ditawarkan jasa itu, jadi untuk cuci cetak filmnya. Sekarang kan sudah nggak ada karena sudah beralih teknologinya menjadi file kamera di HP aja, jadi nggak perlu itu. Bisa dipahami ya? Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham bisa chat di kolom komen atau gabung grup aja. Berikutnya, jadi saya kasih tanda di sini ya. Untuk yang nomor 1, ini mengakibatkan pergerakan kurva. Tadi adik-adik sudah saya jelaskan di awal ya. Jadi dari titik 1 ke titik 2, untuk kurva permintaan akan menjadi kemiringannya negatif atau dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau untuk kurva penawaran dari kiri bawah ke kanan atas, itu namanya pergerakan kurva. Jadi hanya ada satu garis. Nah, setelah ini kita akan bahas pergeseran kurva dan juga hitungannya, karena biasanya di sini juga ada soal hitungan. Nah, pergeseran kurva ini terjadi karena faktor yang nomor 2 sampai 6, baik di permintaan maupun penawaran. Jadi jangan keliru ya, biasanya terutama kakak-kakak yang sedang persiapan ujian mandiri nih, ini sering banget ditanyakan, atau di kelas 10 juga ada pertanyaan seperti ini, jadi movement namanya. Kurva yang bergerak itu movement, sedangkan kurva yang bergeser itu namanya shifting. Shifting itu pergeseran, sedangkan movement itu pergerakan. Pergerakan hanya dipengaruhi oleh faktor harga barang tersebut, sedangkan pergeseran dipengaruhi oleh faktor selain harga. Yang terakhir, kaitannya dengan perbedaan permintaan dan penawaran. Ini untuk adik-adik yang kelas 7 SMP boleh di skip dulu. Ini biasanya keluarnya di SMA, terutama di ujian mandiri ini pasti ditanyakan. Jadi pergeseran kurva ini kaitannya tadi ya dengan faktor yang nomor 2 sampai nomor 6. Jadi selain harga barang tersebut atau harga barang itu sendiri, itu mengakibatkan kurvanya bergeser bukan bergerak. Nah, apa aja faktornya? Kan ada nomor 2 sampai 6 tadi. Saya contohkan satu faktor, misalkan kenaikan pendapatan di sini. Jadi kalau tadi kan adik-adik hanya melihat satu kurva untuk pergerakan kurva. Mudah ya. Sedangkan sekarang kalau pergeseran kurva, itu kurvanya ada 2. Jadi D-nya ada 2, S-nya juga ada 2. Saya gambarkan di sini titik potongnya juga, jadi biar adik-adik tahu P-nya bagaimana, kaitannya dengan Q-nya bagaimana. Sebentar, yang ini saya lupa menuliskan E-nya. Jadi E di sini adalah equilibrium. Coba perlahan dulu ya. Jadi kalau kenaikan pendapatan itu misalkan gini, jika pendapatan masyarakat meningkat, apa yang terjadi dengan harga barang yang berlaku? Harga barang yang berlaku juga pasti akan naik. Jadi P ke atas, jadi P-nya akan meningkat, harganya naik. Kemudian kalau masyarakat mengalami kenaikan pendapatan, biasanya cenderung juga terjadi kenaikan jumlah pembelian. Jadi P naik, Q naik kalau terjadi kenaikan pendapatan. Maka dampaknya terhadap kurva permintaan akan seperti ini. Jadi D yang awal atau kurva permintaan awal di sini, kemudian dia akan bergeser ke kanan atas. Karena apa? Karena kenaikan pendapatan tadi yang mengakibatkan harga-harga barang naik dan juga jumlah permintaan juga naik. Jadi ke kanan atas. Ini E ini equilibrium atau keseimbangan. Jadi kesepakatan antara pembeli dan penjual itu disebut equilibrium atau keseimbangan. Otomatis titik keseimbangannya atau equilibriumnya juga akan bergeser ke sini. Gitu ya. Ini adalah S-nya, kurva penawarannya. Terus kalau yang faktor yang mempengaruhi penawaran kan berbeda dengan permintaan nih. Saya contohkan satu contoh aja kenaikan biaya produksi. Jadi misalkan gajinya pegawai naik, tarif dasar listrik naik, apa dampaknya Kak? Dampaknya bisa terjadi seperti ini. Jadi kalau biaya produksi meningkat, otomatis harga barang akan meningkat. Kemudian kalau harga barang meningkat, jumlah barang yang terjual menurun, harganya mahal, jadi yang terjual akan sedikit. Jadi kurvanya akan bergeser ke kiri atas. Jadi equilibrium awal di sini, kemudian equilibrium yang kedua di sini E aksennya. Ini adalah kurva S yang bergeser ke kiri. Nah, untuk memudahkan adik-adik menghafal, kurvanya ini kok geser ke atas, bawah, kanan, kiri, ini yang mana ya? Ini kita punya tips dan triknya, jangan khawatir, ini akan bantu kalian banget. Jadi kalau kurva itu geser ke kanan artinya meningkat,
Kalau kurva geser ke kiri artinya menurun. Ini berlaku untuk kurva permintaan maupun penawaran. Dan saya tuliskan kanan kiri ya, bukan atas bawah. Jadi kalau misalkan adik-adik nanti mau baca kurva, jangan pakai atas bawah. Tentunya nggak bisa pakai ini dong. Jadi kalau kalian bacanya kanan kiri, nanti akan ketemu. Kanan itu pasti meningkat, kiri itu pasti menurun. Nah, ini kan gimana Kak kanan kirinya? Ini misalkan di awal di sini. Pasti bagian kanannya kan sebelah sini toh? Ini adalah bagian kirinya di sebelah sini. Ini bagian kanan, ini bagian kiri. Kalau yang seperti ini, ya kita coba beralih posisi ke sini. Jadi ini akan jadi bagian kanan, ini akan jadi bagian kiri. Seperti itu ya. Jadi mudahnya adalah seperti ini. Saat terjadi kenaikan pendapatan, maka kurva permintaan akan meningkat. Begitu, karena bergeser ke kanan. Nah, saat terjadi kenaikan biaya produksi, maka kurva penawaran akan menurun karena harganya mahal, karena bergeser ke kiri. Bisa mudah dipahami? Kalau ada pertanyaan yang lain, biasanya kalau adik-adik yang berlatih ujian mandiri ini, akan ada kedalaman soal lagi dengan menanyakan jika kurva penawaran bergeser lebih besar daripada kurva permintaan, apa akibatnya terhadap harga dan jumlah barang? Dan juga tipe-tipe soal yang seperti itu juga ada. Kalau misalkan adik-adik menemui yang seperti itu, boleh nanti kita bahas lebih detail di grup aja ya, di grup Telegram itu tadi. Oke, saya lanjutkan ke materi berikutnya. Berikutnya, yang poin ketiga, kita akan masuk ke soal hitungan. Jadi menentukan fungsi permintaan atau penawaran, ini juga biasanya di SMA atau di ujian mandiri ya. Kalau SMP belum ada. Jadi masih ingat ya tadi P itu price harga, Q itu quantity, kuantitas jumlah barang. Jadi rumusnya untuk menentukan fungsi permintaan maupun penawaran, caranya sama, rumusnya sama. Hanya nanti yang bedakan pasti angkanya kan. Nah, ini kita langsung masukkan aja sesuai rumus ini kalau ada soal. Jadi P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Nah, ini coba saya bacakan dulu soalnya ya adik-adik. Nanti saya akan tuliskan juga soalnya di deskripsi YouTube, nanti bisa dicek, ini bisa di-download semua materi yang kita bahas hari ini, jadi adik-adik bisa lebih mudah belajarnya. Jadi misalkan ada soal seperti ini, pada saat harga 2.500 berarti apa ini? Kalau harga tadi apa? Ingat ya, P, berarti kalau harga awal berarti P1. Kemudian seorang pedagang dapat menjual 3.000 unit. Kalau 3.000 unit berarti Q1. Pada saat harganya meningkat menjadi Rp4.000, berarti kan P2. Pedagang tersebut mampu menyediakan sebanyak 5.000 unit, berarti jumlah yang kedua adalah 5.000 unit. Pertanyaannya, tentukan fungsi penawarannya. Fungsi penawaran atau permintaan rumusnya sama. Jadi hafalannya cukup sekali. Oke, kalau sudah ketemu seperti ini, sudah diketahui seperti ini gampang. Tinggal dimasuk-masukkan saja ke rumus. Seperti ini ya. Kita masukkan P dikurangi P1. Berikutnya P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Nah, kita selesaikan dulu penyebutnya. P min 2.500 dibagi 4.000 min 2.500, 1.500 ya. Kemudian yang bawah berapa ini? 5 min 3, 2.000. Kita lanjutkan di sebelah sini. Kalau sudah seperti ini, bagaimana kira-kira adik-adik? Dikali silang. Jadi yang ini dikali dengan ini dikali dengan ini. Saya tuliskan lagi biar lebih mudah. Jadi 2.000 dikali dengan yang ini. P min 2.500 sama dengan 1.500 dikali ini, Q min 3.000. Baca ya, ini dikali ini jadi 2.000 P. 25 kali 2, 50
Terus nolnya ada berapa nih? 5. Berarti ditambahkan lagi 5 nolnya jadi 5 juta. Ini dikali ini 1500 Ki dikurangi 3 kali 15, 45 ya. Nolnya ada 5, berarti 4.500.000. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi anggap aja P dan Q ini bukan muhrim. Jadi dia tetap harus ada di ruas yang berbeda. Jadi kalau satunya di ruas kanan, satunya harus tetap di ruas kiri. Jangan pernah disatukan. Nah, yang disatukan adalah konstantanya. Karena ini sama. Jadi kalau seperti ini mudahnya bagaimana kira-kira? Boleh kita P-nya yang sendirikan atau Q-nya yang sendirikan. Kalau soalnya berbentuk pilihan ganda, kita ikutin pilihan gandanya. Misalkan P-nya yang kita sendirikan ya, jadi 2000 P sama dengan 1500 Q, ini min 4,5, dia tetap ada di ruas kanan. Di ruas kirinya kalau pindah ruas, jangan lupa berganti tanda, jadi plus 5 juta. 2000 P sama dengan 1500 Q min plus, jadi ada uang 5 juta, utangnya 4,5, maka uangnya sisa 500.000. Nah, kalau sudah seperti ini, boleh kita bagi semua dengan, karena ini tujuannya kita harus menjadikan ini 1, maka kita bagi semuanya dengan angka 2000. Jadi 2000 dibagi 2000 P dibagi 2000 itu sama dengan 1 P. 1 P maka satunya nggak perlu ditulis. Jadi tinggal P seperti ini. Terus ini dibagi ini berapa? 15/20. Nanti bisa kita sederhanakan lagi ya. 15/20 Q plus ini berapa nih? 50 dibagi 2, 25, kemudian 250 ya. Benar seperti ini. Oke, tuh. Terus kita sederhanakan lagi nih bisa. Boleh. Jadi 3/4. Per 4 Q plus 250. Nah, karena ini tadi pertanyaannya adalah fungsi penawaran, maka jangan lupa ditambahkan S di sini. Price of supply. Jadi fungsi penawaran. Bagaimana kalau pertanyaannya fungsi permintaan? Ditambahkan dengan D. PD. Begitu. Sudah selesai ini hasilnya. Kalau ada soal lain dan kalian masih kesulitan menjawabnya, boleh langsung chat di komen atau di grup Telegram. Kemudian yang poin keempat itu tentang keseimbangan pasar atau equilibrium. Jadi ini diperhatikan lagi ya adik-adik yang SMP, karena ini juga muncul di SMP, SMA maupun ujian mandiri. Jadi keseimbangan pasar itu kesepakatan antara konsumen dan produsen terhadap harga dan jumlah barang yang dikonsumsi atau dijual. Biar lebih mudah dipahami, saya tampilkan tabelnya. Misalkan ada tingkat harga mulai dari harga 1000, kemudian naik 2000 dan seterusnya sampai menjadi 5000. Nah, ini kuantitas yang diminta seperti ini datanya. Kuantitas atau jumlah barang yang dijual atau ditawarkan seperti ini datanya. Nah, kalau keseimbangan pasar tadi adalah kesepakatan atau sama, berarti caranya gampang aja, cari kuantitasnya yang sama. Kuantitas yang sama ada di angka berapa? Silahkan dicek. Udah tahu ya? Di angka 60 kg ini. Nah, berarti ini adalah jumlah dan harga kesepakatan atau equilibrium. Nah, kalau kita tampilkan di tabel seperti ini price, ini quantity, ini 1000 sampai 5000, kemudian ini data jumlahnya. Nah, ini ketemu kesepakatannya di jumlah 60 dan harga 3000. Ini disebut equilibrium. Ini simbolnya E, equilibrium, kesepakatan antara pembeli dan penjual. Itu disebut keseimbangan pasar. Jadi mudah aja ya, cari yang sama jumlahnya. Oke. Nggak terasa ternyata kita sudah selesai pertemuannya hari ini.
Nanti kalau masih ada pertanyaan atau materi soal yang perlu kita bahas lebih detail, boleh di kolom komen dan juga gabung grup Telegram gratis tadi bisa, tinggal klik linknya nanti tinggal join grup aja. Oke, sekian dari saya. Thank you very much for watching. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian biar pinter bareng-bareng. Terima kasih dari saya, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.